Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 3 untuk program studi S1 keperawatan. Hari ini kita ada di mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan dengan materi pertama kita yaitu tentang konsep diri, ya. Oke, baik, kita lihat apa sih konsep diri. Nah, sebelum ke sana, kita akan tahu dulu kenapa sih manusia itu harus memiliki konsep diri, atau kenapa tiba-tiba udah punya aja konsep diri di dalam diri manusia itu gitu. Ternyata latar belakangnya adalah manusia ini makhluk psikososial yang unik katanya ya, dan menerapkan sistem terbuka serta saling berinteraksi, berusaha mempertahankan keseimbangan hidupnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kalau keseimbangan hidup dan lingkungan ini terjadi, ya, maka itu dikatakan sehat. Jadi sehat itu kalau terjadi keseimbangan antara diri dengan lingkungan, ya. Jadi secara psikososial seperti itu dikatakan sehat. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa manusia ini memiliki konsep diri. Oke, baik. Hierarki Maslow juga mengatakan bahwa tingkatan kebutuhan manusia, ya, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jadi kalau misalkan orang memiliki konsep diri, ya, itu dia pasti akan menuju sebuah aktualisasi diri. Oke, paham maksudnya? Aktualisasi diri ini misal dikatakan mahasiswa aktualisasi dirinya itu ya belajar dengan maksimal, ya. Ada nih mahasiswa yang udahlah belajar tuh kalau mau aja, kalau moodnya dateng, kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Artinya mahasiswa yang seperti ini belum melakukan aktualisasi diri. Nah, kalau belum melakukan aktualisasi diri, maka yang perlu ditanyakan adalah bagaimana konsep dirinya. Ya, itu untuk sederhananya. Tapi konsep diri di sini yang akan kita pelajari bagaimana caranya seorang perawat itu harus memiliki konsep diri. Oke. Kemudian untuk mencapai diperlukan konsep diri. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, aktualisasi diri ini dicapai oleh adanya konsep diri. Oke. Nah, Swart dan Sandin juga mengatakan bahwa konsep diri ini sebagai semua pikiran, keyakinan, kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain, ya. Dia tahu nggak diri dia itu siapa? Oh, tahu dong Bu, saya mahasiswa, saya seorang mahasiswa. Oke, udah tahu diri lah ya. Tahu siapa dirinya itu udah tahu. Kalau sudah tahu saya adalah seorang mahasiswa, maka definisikan mahasiswa itu ngapain, tugasnya apa, kewajibannya apa yang harus dilakukan, untuk apa sih menjadi seorang mahasiswa, gitu. Intinya kenapa saya harus ada di sini? Kenapa saya kok menjadi mahasiswa? Oh, karena saya pengen memiliki pendidikan tinggi. Ya, program studinya keilmuannya apa? S1 keperawatan. Baik, mahasiswa S1 keperawatan tujuannya mau jadi perawat. Oke, langkah-langkah untuk menuju menjadi seorang perawat tuh ngapain? Oh, harus menempuh semester dari semester 1 sampai semester 8. Setelah itu apa? Harus lulus di setiap semesternya. Emang isi di dalam semesternya apa? Ada beberapa mata kuliah. Oh, mata kuliahnya ada totalnya berapa SKS? Oh, sekian. Berapa praktikum berapa? Dan seterusnya sampailah di titik dalam diri Anda, jauh di dalam hati mahasiswa ini, oh, ini yang saya harus lakukan sebagai seorang mahasiswa. Nah, perjalanannya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kata Kelly 2005, konsep diri ini adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, baik fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.
ya. Pertanyaannya, sudah pada kenal dengan diri sendiri belum? Ya. Udah tahu cara memandang diri sendiri belum? Yang tahu selama ini kalau dipandang sama orang lain, oh dia itu ini ya, anaknya ya jorok ya misalnya, udah nggak terima gitu kan ya. Padahal belum tentu diri sendiri tuh kenal dengan dirinya sendiri gitu ya. Sudah tahu udah mampu memandang dirinya siapa sih saya sebenarnya gitu. Jadi nggak usah sibuk dipandang A B C D E ya, karena belum tentu diri kita ini sudah mampu memandang diri kita secara utuh dan sepenuhnya gitu. Oke. Baik, kata Walter Perry, konsep diri ini citra subjektif dari diri dan pencampuran yang kompleks dari perasaan, sikap, dan persepsi bawah sadar. Ini tadi, kenapa menjadi nggak tahu sebenarnya saya ini siapa? Oh ternyata saya ini egois. Oh saya ini suka mementingkan kepentingan sendiri. Apa bu bedanya sama egois? Sama aja lah, beda kalimat doang. Apalagi? Oh saya ini pemalas. Oh saya ini kaum rebahan ternyata semenjak lockdown dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan subjektif nih dari diri dan pencampuran yang kompleks dari perasaan kita, sikap kita yang tanpa kita sadari gitu ya. Ternyata kita dinilai sombong. Kenapa? Karena dari sikap kita secara tidak langsung di dalam alam bawah sadar ini tadi, perasaan saya ya biasa aja loh, kok dibilang sombong ya, gimana mau negur orang gak kenal gitu ya. Padahal sebenarnya orang tersebut sudah kenal sama Anda. Nah ini kan yang tidak tahu ya. Kemudian konsep diri memberi kita kerangka acuan yang mempengaruhi manajemen kita terhadap situasi dan hubungan kita dengan orang lain. Contoh yang ibu contohin tadi, mahasiswa. Oke, tahu ininya belajar, tugasnya, kewajibannya. Kemudian pada intinya harus apa sih? Lulus. Oh lulus, kalau lulus berarti harus apa? Nilainya mencukupi. Oh ada target nilai gitu kan ya. Kemudian gimana caranya untuk mendapatkan target nilai? Oh sering kerjasama sama teman-teman dalam belajar ya. Nah ini kan ada hubungannya dengan orang lain. Oh tidak malu bertanya pada dosennya pada saat penjelasan materi dan lain sebagainya. Oh punya attitude yang baik ketika kuliah dan lain sebagainya. Ini yang hubungannya dengan orang lain. Nah konsep diri ini ya, ini tadi sama dengan yang di depan. Pembentukan konsep diri ini dipengaruhi oleh asuhan orang tua dan lingkungannya ya. Jadi di dalam pembahasan juga dijelaskan bahwa konsep diri ini dipengaruhi oleh asuhan orang tua dan lingkungan ya. Pernah dengar nggak kalau main sama penjual parfum ya nanti kepercikan wanginya gitu kan. Nah, artinya atau juga ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kamu ingin menilai siapa kamu gitu kan, maka lihatlah siapa teman-teman kamu. Nah itu kurang lebih kamu juga sama tuh kayak gitu. Nah gitu. Jadi ada nih, oh saya cocoknya cuman sama si ini nih gini. Oh berarti kurang lebih saya ini kayak dia ya gitu. Terus nah yang jadi masalah ketika bu saya gak punya temen siapapun, soalnya saya introvert gitu. Ya gambarannya seperti itu ya. Ternyata kamu bisa menilai diri sendiri. Kayak kita lihat pola asuh ya, dipengaruhi oleh asuhan orang tua. Nanti kita lihat di proses perkembangan di sini nih ya. Jadi di 1, 2, 3 mungkin bisa lah sampai sini nih pola asuh bisa masih mempengaruhi. Misal pola asuh orang tua contohnya dalam menilai sikap baik dan tidak baik ya, attitude sopan santun, kebudayaan di dalam keluarga. Oh harus buang sampah setiap minggu kelamaan bu, setiap hari. Oh harus cuci piring setiap kali makan. Nah lama-lama terkonsep gitu ya bahwa orangnya nih rajin gitu, contohnya ya, contoh jangan ngerasa gitu. Kemudian tadi ya di sini yang ibu jelaskan berkaitan dengan cermin diri
siapa sih diri kita? Oh, lihatnya dari mana sih cermin diri kita ini? Lingkungan kita, teman-teman kita, orang sekitar kita, ya. Kemudian ini berkembang sesuai tahapan perkembangan pada balita, anak-anak, remaja. Sekarang ibu tanya, pada saat kamu balita, teman-teman balita, konsep dirinya sama nggak dengan sekarang? Udah semester 3? Nggak sama ya, kalau sama mah bahaya. Ya nggak sama dong bu, gitu. Kalau di balita dulu konsep dirinya apa? Yang penting kalau lapar dia harus segera nyari emaknya minum susu, gitu intinya. Gitu kan ya, lapar, nangis, makan. Gitu. Tapi kalau sekarang konsep dirinya berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan. Gak usah jauh-jauh bu, terlalu jauh ke balita, SMA aja deh gitu kan. SMA itu harus disuruh nih ngerjain PR. Kalau nggak ngerjain nanti kena hukuman. Kalau nggak, dan lain sebagainya. Coba sekarang teman-teman lihat dari semester 1 dan sekarang masuk semester 3, pernah nggak kalau nggak ngerjain tugas itu dihukum sama dosen? Kan enggak kan ya. Nah, itu tahap sesuai dengan tahapan perkembangan. Semakin dewasa, maka bentuk punishment dalam membentuk self conception ini akan menjadi berbeda seiring dengan tahapan perkembangan. Lah, nek kalau misalkan usia sekarang masih digebuk sama sapu, yang ngalamat toh dosennya bisa dibales kan ya. Artinya berarti proses pembelajarannya sudah tidak lagi sama pada saat level perkembangan SMA. Kemudian ada beberapa komponen konsep diri ya. Yang pertama itu citra tubuh, ideal diri, harga diri, peran diri, dan yang terakhir identitas ya. Kalau semua ini udah dilalui, maka terakhir kita akan tahu siapa sih identitas kita sebenarnya, siapa sih saya ini orang yang seperti apa sih gitu ya. Oh, saya seorang perawat yang seperti apa sih, tujuannya adalah perawat profesional. Sudah profesional belum sih saya ini, kan gitu ya. Oke, yang pertama citra tubuh. Sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar ya. Ini tadi sikap kita, perilaku kita sehari-hari, bagaimana kita bersikap dengan teman ya. Oke. Kemudian ideal diri, persepsi individu tentang bagaimana harus berperilaku. Oh, saya nggak bisa nih kalau pakai baju nggak pakai celana. Ya bu, semua juga kayak gitu. Emang ada bu pakai baju nggak pakai celana gitu kan ya. Oke. Contohnya, oh saya nggak bisa kalau makan itu pakai tangan kiri contohnya. Oh, itu bukan ideal ya. Ideal nih gini loh, nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk, nggak bisa tidur kalau belum ngerjain tugas. Nah, ini ideal diri yang luar biasa nih. Nggak bisa ngerjain tugas kalau nggak maksimal, nggak mau ngumpulin tugas kalau ngerjainnya nggak maksimal, contohnya gitu. Tapi jangan kebangetan ya kalau untuk ideal diri ya, nanti jatuhnya menjadi seorang yang perfeksionis. Kemudian harga diri, penilaian terhadap hasil pencapaian yang dicapai dengan menganalisis sejauh mana perilaku yang sesuai dengan ideal diri. Tadi kalau misalnya idealnya seorang mahasiswa itu taat, ngumpulin tugas tepat waktu, tapi begitu ngumpulin tugas gak tepat waktu, sering bolos, ya harga dirinya nih ya. Oke. Oh, si Anu nih jarang nih masuk kelas, suka bolos, emang gak punya harga diri dia itu. Bukan gitu juga ya, itu contoh. Kemudian dia nih kalau ngerjain tugas kelompok nggak mau namanya bantu kelompoknya, nggak pernah mikir, numpang nama aja ya, numpang nama doang di list itu. Dasar nggak punya harga diri ya, biasanya langsung dapat pelevelan seperti itu ya. Oke, sudah ideal belum menjadi seorang anggota kelompok? Oh belum, kenapa? Karena nggak bantuin kelompoknya, nggak bantu mikir. Bantu bu urunan fotokopi buat jilid, ya elah itu mah
bantu bu, saya anggota kelompok, tugasnya ngapain? Ngeprint. Ditanya apa isi tugasnya, nggak tahu, ya itu belum ideal. Nah itu namanya dibodohin ya. Oke, jangan mau. Kemudian peran diri, perilaku nilai yang diharapkan dari seseorang berdasarkan fungsinya di dalam masyarakat ya. Kalau memang sudah berperan pasti harga dirinya sudah baik. Nah ini tadi ya, kalau semua itu sudah dilalui dengan baik, maka kita udah punya identitas diri yang baik. Oh siapa sih dia? Oh dia orang yang bertanggung jawab kalau ada tugas kelompok. Oh siapa sih dia? Orangnya loyal, suka bantuin temennya meskipun bukan temen yang akrab ya. Contohnya kayak gitu. Apa nih? Tidakkah engkau tahu singa ditakuti karena dia pendiam, sedangkan anjing dijadikan mainan karena dia menggonggong. Nah, ini identitas ya, identitas yang dijelaskan tadi. Singa ini ditakutin kan dia tuh sebenarnya pendiam gitu kan. Ada yang takut sama temen yang pendiam nggak? Iya bu, takut, soalnya dia nanti kalau udah kadung marah, wah bisa ngaum gitu kan ya. Itu singa. Sedangkan anjing dijadikan mainan karena dia menggonggong. Biasa kan kalau suka guyon, suka humor sama temennya ya, biasanya malah suka dipecandain gitu kan ya. Oke, intinya tempatkan pada tempatnya saja. Kapan harus bercanda gurau, kapan harus serius. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri sih apa sih? Tadi tingkatan perkembangan dan kematangan. Kalau identitas dirinya masih kurang baik, otomatis ideal dirinya belum baik, otomatis citra tubuhnya belum baik, sikapnya gitu kan ya. Kalau semua itu nggak ada, belum baik, oh berarti tingkat perkembangan dan kematangannya belum matang, belum berkembang. Memang usianya semester 3, memang usianya semester 7 ya, tapi ternyata ngumpulin tugasnya masih sama metodenya kayak SMA. Kalau nggak digebuk nggak ngerjain contohnya. Berarti tingkat kematangan dan perkembangan. Budaya nih, kebiasaan ya. Kebiasaan kalau di rumah itu menyelesaikan tugas itu harus selesai. Jadi cuci piring dari awal ya sampai akhir harus selesai. Jangan cuci piring yang kelihatan doang, nggak mau nyari ternyata masih banyak tuh yang belum bersih ya. Contohnya seperti itu. Nah itu budaya tanggung jawab yang biasanya ditanamkan di dalam lingkungan tempat tinggal atau keluarga. Sumber eksternal dan internal ini bisa dari tadi pola asuh, dan internal ya memang sikap atau bawaan dari dalam sendiri. Kemudian pengalaman sukses dan gagal, ternyata juga mempengaruhi konsep diri. Saya pernah gagal 10 kali. Konsepnya akan menjadi berubah. Kalau sama aja itu namanya jatuh di lubang yang sama ya. Nah itu definisinya apa bu? Kalau jatuh di lubang yang sama tuh apa ya? Ya kira-kira seperti itulah, nggak mau belajar berarti. Kemudian stresornya banyak nih, tugas kuliah online tuh malah mumet gitu ya. Akhirnya apa? Konsep dirinya berubah. Yang tadinya agak males menjadi lebih males. Oh enggak, tambah rajin gitu ya. Usia tadi ya, keadaan sakit dan trauma. Nah ini yang perlu yang dipahami adalah pada pasien nih ya. Konsep seorang pasien ketika sakit dan trauma itu akan berbeda pada saat ketika dia masih sehat ya. Oke, contohnya apa bu? Kalau pada saat sehat, dia orangnya sebenarnya semangat banget loh untuk melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja dan lain-lain. Tapi ternyata pada saat sakit, ideal diri dia nggak bisa tercapai, citra tubuh dia, kemudian dia merasa pesimis ya, putus asa, dan tidak tercapai konsep dirinya. Di karakteristik yang sehat tadi faktornya udah diingat-ingat ya. Sekarang lanjutannya, konsep diri yang positif
harga dirinya yang tinggi, kepuasan penampilan peran, dan identitas yang jelas, ya. Itu faktor yang ini yang karakteristik kepribadian yang sehat, ya. Jadi yang faktor tadi sampai di sini, ya. Ini yang karakteristik kepribadian sehat: citra tubuh positif, ideal dan realitas, kemudian konsep diri yang positif, harga diri, kepuasan penampilan, dan identitas jelas. Kalau yang sehat ini hampir sama dengan komponen dari konsep diri. Oke. Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan saat tiada orang melihatmu. Wow, gitu ya. Jadi kalau nggak ada temennya ya tetap rajin. Jangan pas ada mau temennya main ke kos baru beresin kamar kosannya, gitu ya. Oh, bukan kayak gitu. Apa memang kayak gitu? Oke. Kemudian ini yang rendah. Kalau tadi yang sehat, ini kalau yang rendah kayak gini berarti nggak sehat. Menghindari sentuhan atau melihat bagian tubuh tertentu, tidak mau berkaca, menghindari diskusi tentang topik dirinya, menolak rehabilitasi, melakukan usaha sendiri dengan tidak tepat, mengingkari perubahan pada dirinya, ya. Nih, sebenarnya sempurna, tapi kalau ngaca tuh bawaannya ngelihat diri sendiri itu nggak sempurna, gitu ya. Tapi idealnya kalau yang sehat, meskipun nggak sempurna, melihat ke kaca itu, oh ternyata saya cantik, oh saya sempurna, gitu ya. Berarti konsep dirinya udah baik. Ini faktor resikonya, ya. Jadi biasanya ada ada pasien yang memiliki gangguan konsep diri ini seperti ini: gangguan identitas diri, gangguan citra tubuh. Ini nanti muncul ada nih di diagnosa keperawatan. Gangguan harga diri. Oke, ada pertanyaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, mengapa dalam keperawatan masalah tentang konsep diri perlu dibahas? Satu, selain seorang perawat itu harus memiliki konsep diri sesuai dengan identitasnya, ya, identitas perawat sesuai dengan profesinya. Oh, jadi seorang perawat itu harusnya seperti apa sih? Itu yang tadinya pemalas kok jadi perawat ternyata harus rajin. Iya, harus sering cuci tangan. Harus ramah, harus peduli sama pasien yang tadinya acuh tak acuh, gitu ya. Makanya kalau dapat jodoh orang perawat, waduh, itu udah luar biasa. Kemudian yang kedua, apa sih Bu? Seorang perawat itu harus belajar tentang konsep diri, gitu kan. Pasien kita itu bermacam-macam. Datang pasien baru, kita nggak tahu ini orang sifatnya kayak apa, sikapnya bagaimana, orangnya optimismenya tinggi atau tidak, semangat untuk sembuh atau tidak, bagaimana dukungan keluarganya dan lain-lain, gitu ya. Itu memiliki macam-macam backgroundnya, ya. Nah, kalau kita udah tahu komponen konsep diri ini apa, kalau sudah tahu maka secara otomatis kita bisa mengidentifikasi bagian yang kurang tadi, ya. Contoh konsep diri yang kurang baik tadi, harga diri rendah, ideal diri rendah yang saya bahas tadi, ya. Nah, itulah kenapa seorang perawat harus tahu membahas tentang konsep diri. Apa sih Bu hubungannya? Kalau pasien konsep dirinya rendah, kamu minta pasiennya makan banyak-banyak tapi nggak mau, tanpa kamu kaji ternyata pasien ini mengalami gangguan identitas diri, ya. Kenapa? Gangguan identitas tadi sebenarnya langsing tapi ngelihat ke kaca gendut, makanya nggak mau makan, gitu kan ya.